Shalom anak-anak yang hebat dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita. Hari ini Sir Aldo akan membawa cerita firman Tuhan yang akan memberkati kita. Nah, hari ini tema kita ialah serahkan bebanmu kepada Tuhan. Nah, dengan ayat firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Nah, pasti anak-anak sekolah minggu sudah menghafal ayat ini. Apalagi guru-guru sekolah minggu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Sir Aldo membawa sebuah alat peraga object lesson yang bisa memberkati kita. Nah, lewat pelajaran ini akan menjadikan kita semakin paham kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Sir Aldo atau guru-guru sekolah minggu bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang arti bagaimana kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Sir Aldo membuat sebuah benda yaitu tas. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sih di sini yang punya tas? Nah, saya rasa pasti kita semua punya tas ya. Nah, supaya anak-anak bisa merespon di firman Tuhan sebagai guru sekolah minggu, bisa membuat sebaik mungkin menghidupkan suasana ibadah tersebut. Nah, bisa mengatakan, nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, siapa di sini ayo yang punya tas di rumah? Nah, nanti dikira, saya sir, saya miss. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai guru sekolah minggu bisa bertanya kepada satu anak ya, per anak, bisa juga atas satu aja atau dua atau tiga orang. Nah, supaya anak itu bisa merespon. Nah, contohnya, si Udi, tas kamu warna apa gitu? Kamu tanya warna apa? Biasanya anak-anak pasti punya kesukaan ya tersendiri, warna tersendiri. Nah, kamu suka warna apa? Kamu tas di tas sekolahmu warna apa? Nah, kalau sir warna apa nih? Nah, warna abu-abu sir. Nah, jadi bisa ditanya satu persatu. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita punya tas, kegunaan tas ini untuk apa? Nah, nanti anak-anak akan menjawab, sir, tas supaya bisa dimasukkan makanan, minuman, buku, pulpen, tempat kotak pensil, atau banyak hal. Uang bisa dimasukkan dalam. Jadi itu membuat anak-anak meresponi firman Tuhan. Jadi guru sekolah minggu harus bisa kreatif. Nah, ketika guru sekolah minggu membawakan cerita ini, maka sekolah minggu harus penuh dengan semangat. Nah, anak-anak yang terkasih, coba siapa sih di sini yang pernah membawa tas berat? Ketika dia pergi ke sekolah, lalu dia bawa tas berat. Nah, contoh, di sini kalau kita membawa tas berat, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kalau kita membawa tas berat sampai ke sekolah? Contohnya, Sir Aldo pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Lalu apa yang akan terjadi? Pasti kelelahan. Nanti anak-anak akan menjawab, Sir, capek, lelah. Nah, bisa aja dia terjatuh. Nah, dia sampai ke sekolah gak bersemangat. Dia sampai ke sekolah jadi ngantuk. Nah, jadi itu adalah problema beban. Nah, lalu guru sekolah minggu bisa menjelaskan bahwa ya, adik-adik, tas ini ibarat hidup kita, ya. Kita pikul, ya. Kita bawa kemana-mana. Ya, hidup kita ini kita bawa kemana-mana. Nah, kalau tas ini kita isi dengan hal yang baik, dengan hal yang berat, maka akan ada perbedaan. Nah, contohnya, ada di yang terkasih. Kalau misalnya tas ini kita isi dengan batu, bisa nggak? Tas ini bisa nggak tempat batu? Nggak bisa, ya.
atau kita isi tas ini tempat sepatu kita. Sekalipun banyak orang kadang kalau terburu-buru dimasukkan sepatu. Nah, atau kita masukkan kursi, bisa nggak? Muat nggak kursi di dalam tas? Meja? Nggak bisa. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tas ini ibarat hidup kita, ya. Nah, sekalipun ya, tas ini kadang ketika bawaan kita, ya, ketika kita masukkan buku, mungkin banyak sekali ya pelajaran di sekolah, atau banyak pekerjaan di rumah yang tidak bisa kita selesaikan. Mungkin mama kita menyuruh kita menjaga adik, sementara kita belum bisa. Mungkin mama kita menyuruh kita masak, atau nyapu, atau cuci piring, ya. Itu adalah sebuah beban, ya, adik-adik yang terkasih. Nah, guru sekolah minggu bisa menjelaskan bahwa anak-anak itu juga mempunyai masalah, ya. Anak-anak itu juga punya problema dalam kehidupan. Apalagi di zaman sekarang, guru-guru sekolah minggu harus tahu, harus mengenal anak-anak itu. Sebenarnya anak-anak itu juga mereka punya beban tersendiri, ya. Karena mereka contohnya ketika di zaman teknologi saat ini, ketika anak-anak mereka melihat orang lain, contohnya orang tua mereka sedang main handphone, ya, ya, atau sibuk lah, ya. Jadi mereka akan bergumul, mereka akan merasa kesepian kalau mereka tidak ditemani. Atau contohnya ketika orang lain punya sepeda, lalu mereka iri, ya, atau banyak hal, ya. Banyak hal-hal masalah yang dialami oleh anak-anak sekarang, atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, atau dia tertekan oleh temannya, atau tidak ada yang berkawan dengannya. Jadi itu adalah masalah-masalah untuk anak-anak. Jadi sebagai guru sekolah minggu bisa menjelaskan bahwa anak-anak itu perlu diajarkan bahwa walaupun anak-anak punya masalah, beban berat, ya, Tuhan ada. Tuhan menjadi sahabat anak-anak, ya. Dia mau supaya anak-anak itu menyerahkan beban mereka di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai guru sekolah minggu, sediakan atau bisa juga sebagai guru sekolah minggu supaya anak-anak itu bisa apa? Guru sekolah minggu bisa mengisi contohnya sesuatu hal, ya, di dalam tas ini. Jadi buat tebak-tebakan, ya, tebak-tebakan kepada anak-anak. Nah, berikanlah sesuatu, berkorbanlah kepada anak-anak. Contohnya sebagai guru sekolah minggu bisa tebak-tebakan. Oke, hari ini kita mau tebak-tebakan. Ayo tebak. Siapa yang bisa nebak nanti apa aja yang terisi dalam tas ini? Nah, siapa yang menjawab, Sir akan kasih hadiah. Nah, jadi guru sekolah minggu bisa beli jajan atau permen kepada anak-anak. Anak-anak kalau dikasih permen, mereka senang sekali dan mereka lebih, ya, meresponi firman Tuhan. Nah, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Anak-anak itu mereka ingin mengenal firman Tuhan. Jadi guru sekolah minggu harus lebih menekankan kepada firman Tuhan. Nah, contohnya, ayo tebak. Sir, dalam tas Sir ini siapa yang tahu? Satu aja, satu orang. Oke, unjuk. Lalu kamu tahu Sir isi apa? Nah, Sir isi botol minum, benar. Kasih. Nah, setiap kali. Lalu kedua, supaya guru-guru sekolah minggu boleh ibadah anak sekolah minggu itu boleh hidup, sekolah minggu harus menyediakan dalam tas ini, ya. Tulis, catat. Nah, adik-adik yang terkasih, tas ini adalah ibarat hidup kita. Kalau tas ini kita isi dengan hal-hal seperti, ya, ini. Seperti dalam tas ini. Nah, jadi guru sekolah minggu tulis ini karena untuk contoh saja. Jadi guru sekolah minggu nanti buat agak besar, lalu buat tulisan. Contohnya ini malas, ya, malas. Nah, bisa guru sekolah minggu kasih sama anak. Lalu guru sekolah minggu membacanya. Nah, bilang isi ini, coba baca. Lalu dibaca anak-anak. Lalu dia jelaskan
guru sekolah minggu bisa menyuruh anak-anak itu untuk mempraktekkan buat contoh bagaimana marah. Nah, jadi anak-anak nanti akan membuat contoh, mempraktekkan bagaimana ekspresi marah. Nah, jadi itu juga melatih anak-anak untuk meresponi firman Tuhan. Nah, lalu guru sekolah minggu bisa menjelaskan bahwa kalau kita memikul atau membawa kemarahan, kita marah-marah setiap hari, mungkin teman-teman kita mengejek kita atau hal apapun, ya, ini adalah menjadi beban, ya, menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, marah adalah beban, ya, maka kita harus menyerahkan amarah kita, kebencian kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita. Jadi guru sekolah minggu bolehlah menjelaskan, ya. Lalu apa lagi? Nah, bisa kamu bagikan sebagai guru sekolah minggu, bisa bagikan kepada anak-anak seperti takut. Nah, contohnya anak-anak takut, mungkin ya, anak-anak takut karena takut kehilangan orang tua, ya, takut diejek oleh kawannya, takut oleh apapun. Nah, suruh anak sekolah minggu untuk mempraktekkan bagaimana ekspresi takut. Nah, jadi lalu apalagi kecewa, mungkin ketika orang tua kita menyuruh kita sesuatu lalu berjanji, lalu kita kecewa karena mama dan bapak kita nggak jadi ngasih sesuatu kepada kita, kecewa. Nah, coba dulu anak-anak membuat muka kecewa, ya, kecewa, cemberut, lalu sedih. Nah, setiap anak biar mereka kecewa. Setiap anak sedih. Bagaimana sedih? Mungkin kita sedih karena kita nggak punya kawan, nggak punya barang, mainan, dan lain-lain sebagainya. Lalu menangis. Nah, mungkin kita dicubit atau dimarahi atau dihukum dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai guru sekolah minggu harus membuat anak-anak itu lebih kreatif, lebih semangat, lebih sukacita. Jadi anak-anak yang hebat atau guru-guru sekolah minggu, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Nah, pelajaran hari ini, adik-adik yang terkasih, ini mengajarkan kita, ini ialah dalam Matius 11 ayat 28 ya. Iya ya. Sebentar ya. Dalam 11 ayat 28 ini bercerita tentang waktu Yesus berkata, ayat ini, ia sedang berbicara kepada orang-orang yang kelelahan karena aturan agama, ya, yang berat. Mereka merasa harus selalu sempurna. Mereka harus bisa melakukan segala hukum Taurat, ya. Mereka harus begini dalam ibadah, begini, tidak boleh menyembuhkan kalau hari Sabat, atau begini begitu, ya. Gak bisa melakukan apa-apa, atau hal-hal yang menjadi aturan. Jadi orang-orang pada saat itu mereka kelelahan, mereka sedih, sehingga Yesus berkata kepada mereka, aku datang bukan untuk menambah beban, tapi untuk memberikan kelegaan. Nah, adik-adik, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju damai yang sejati. Kalau kita mencoba menyelesaikan semuanya dengan sendiri, tanpa doa, tanpa Tuhan, maka kita hanya merasa semakin berat, ya. Kalau kita, beban hidup kita bawa kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin ringan, ya. Semakin bisa kita jalani kehidupan ini, semakin damai, semakin bersukacita. Nah, adik-adik yang terkasih, ada 3 poin yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu setiap beban di dalam hatimu, ya, setiap beban yang kita pikul. Adik-adik mungkin merasa kehilangan, ditinggal oleh kawan, ditinggal oleh orang tua. Mungkin di antara kita ada yang nggak ada orang tuanya, ya. Tapi Tuhan tahu, ya, kesedihan, beban dalam hidup kita. Ia peduli pada setiap air mata kita. Dia mengasihi kita. Nah, anak-anak yang hebat, Tuhan mengasihimu. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari ialah kita tidak, ya, memikul beban sendiri, ya. Tuhan
menciptakan kita bukan untuk memikul beban sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita, memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, beban yang kita pikul seperti tas tadi, Tuhan ingin supaya kita datang kepada yang menyerahkan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah, coba adik-adik ketika kalian memikul beban berat, Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kekuatan, tenaga yang dahsyat daripada Tuhan. Yang ketiga, terakhir, ya, yang mau kita pelajari firman Tuhan inilah Tuhan menjadi damai dan sukacita. Nah, saat kita menyerahkan beban hidup kita, Tuhan gantikan dengan damai dan sukacita. Dia memberikan kelegaan kepada kita, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus, ya, memberikan kelegaan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, ya, cerita firman Tuhan hari ini, saya punya yel-yel, ya. Kalau saya bilang tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Hore! Demikian firman Tuhan hari ini untuk anak-anak sekolah minggu. Semakin semangat dan guru-guru sekolah minggu semakin semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.